Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kita hari ini bisa berjumpa lagi tentunya pada pembelajaran PJOK. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil di kasti. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita akan fokus di A, variasi gerak dasar lokomotor permainan kasti. Sebelum ke materi, mari kita bahas dahulu pada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengetahui variasi gerak dasar lokomotor permainan kasti. Yang kedua, siswa dapat melakukan variasi gerak dasar lokomotor permainan kasti. Tentunya, sebelum kita berlanjut di permainan kasti, mari kita bahas apa itu gerak dasar lokomotor. Mari kita ulas kembali ya. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Contohnya berjalan dan berlari. Baik, selanjutnya mari kita bahas apa itu kasti. Kasti adalah sebuah permainan memukul dan menangkap bola. Kasti juga termasuk jenis olahraga permainan beregu. Pada olahraga kasti, kalian akan belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan kerja keras. Nah, dalam permainan kasti terdapat dua regu yang bermain dalam setiap permainan, yaitu yang pertama regu pemukul dan yang kedua regu penjaga. Dan kasti ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya mari kita bahas apa saja sih Bu alat dan perlengkapan dalam bermain kasti. Baik, ini Ibu jelaskan ya anak-anak. Dalam bermain kasti ada dua alat yang harus digunakan. Yang pertama yaitu alat pemukul dan bolanya. Untuk alat pemukulnya yaitu berupa tongkat yang umumnya terbuat dari kayu. Panjang tongkat pemukul adalah 60 cm. Dan untuk bola kasti sendiri terbuat dari bahan karet yang di bagian dalamnya diisi dengan sabut kelapa atau bahan sejenisnya. Itu ya anak-anak untuk alatnya. Dan saat bermain kasti pun membutuhkan lapangan. Nah, lapangannya berbentuk segi empat, terdapat dua pos yang berguna sebagai tempat berhenti atau hinggap bagi pemain, dan juga ada dua pos yaitu ruang penjaga dan ruang bebas. Berikut adalah gambar lapangan kasti, bisa dilihat ya, itu ada bentuknya segi empat dan itu ada keterangannya masing-masing, silahkan dibaca ya anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari pengertian kasti, alat dan perlengkapannya, mari kita bahas juga untuk teknik-teknik dasarnya. Antara lain yaitu melempar dan menangkap bola, memukul bola, dan berlari dengan cara yang benar. Tentunya untuk teknik-teknik dasar tersebut anak-anak harus menguasai agar dalam bermain kasti anak-anak bisa memenangkan pertandingan. Tentunya dalam permainan kasti ini teknik berlari itu yang paling dominan ya. Nah, supaya lebih jelas perhatikan penjelasan berikut. Untuk variasi gerak dasar lokomotor permainan kasti terdapat 3 contoh ya anak-anak. Yang pertama berjalan dan berlari, yang kedua berlari dan melompat, dan yang ketiga berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok.
Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, berjalan dan berlari. Untuk cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri siap melangkah. Yang kedua, berjalanlah beberapa meter ke depan. Dan yang ketiga, lanjutkan dengan berlari menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh gambar berjalan dan berlari. Bisa dilihat ya anak-anak, untuk sikap awalnya yaitu berdiri siap melangkah. Lalu gambar yang kedua yaitu berjalan beberapa meter ke depan, dan setelah itu melanjutkan dengan berlari menuju ke arah tujuan. Selanjutnya yang kedua yaitu berlari dan melompat. Gerakan ini bertujuan menghindari lemparan bola kelompok penjaga. Untuk cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal posisi berdiri tegak, pandangan mata lurus ke depan. Yang kedua, berlarilah ke depan dengan mengayun lengan. Dan yang ketiga, lakukan lompatan dengan tolakan kaki yang sering digunakan untuk menolak, lalu mendaratlah dengan kaki lainnya. Berikut adalah contoh gambar berlari dan melompat. Selanjutnya yang ketiga yaitu berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kon atau tiang atau bendera. Yang kedua, jarak antar kon yaitu 2 meter. Yang ketiga, sikap awal berdiri tegak, pandangan mata lurus ke depan. Dan yang keempat, berlarilah lurus ke depan dengan cepat hingga kon pertama. Dan yang kelima yaitu lakukan lari berkelok-kelok sesuai dengan jalur kon. Berikut adalah contoh gambar berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Begitu ya anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak paham, semoga juga bermanfaat. Salam sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.